Kembali bersama kami, pemirsa. Acer Chromebook 315 hadir sebagai laptop berbasis Chrome OS yang menawarkan layar besar dan daya tahan baterai sepanjang hari. Ya, perangkat ini menargetkan pelajar, pekerja hybrid, dan pengguna yang membutuhkan perangkat sederhana untuk belajar maupun bekerja secara online. Acer Chromebook 315 dirancang untuk pengguna yang membutuhkan perangkat praktis untuk belajar, bekerja, dan menikmati hiburan digital. Dengan sistem operasi Chrome OS, laptop ini menawarkan proses booting cepat, keamanan terintegrasi, dan akses ke berbagai aplikasi berbasis cloud. Salah satu keunggulan utama Chromebook 315 adalah layar 15 inci Full HD dengan lapisan anti-silau. Ukuran layar yang lebih besar memberikan ruang kerja yang lebih luas untuk mengetik, mengolah dokumen, maupun mengikuti pembelajaran jarak jauh. Acer juga menyertakan keypad numerik terpisah yang jarang ditemukan pada banyak Chromebook. Fitur ini memudahkan pengguna yang sering bekerja dengan angka seperti membuat laporan, menghitung anggaran, atau mengolah data sederhana. Acer menyebut Chromebook 315 mampu digunakan hingga sekitar 10 jam dalam satu kali pengisian daya. Daya tahan ini memungkinkan pengguna bekerja atau belajar sepanjang hari tanpa harus sering mencari sumber listrik. Untuk mendukung produktivitas, Acer menyertakan port USB Type-C, USB Type-A, serta pembaca kartu micro SD. Laptop ini juga dibekali koneksi Wi-Fi yang memudahkan pengguna tetap terhubung saat bekerja atau belajar dari berbagai lokasi. Dengan kombinasi layar besar, sistem operasi ringan, dan daya tahan baterai, panjang Acer Chromebook 315 menjadi salah satu pilihan bagi pengguna yang mencari laptop untuk aktivitas sehari-hari. Di pasar global, produk ini dipasarkan mulai dari $299 Amerika Serikat atau sekitar Rp4.800.000. Berbagai sumber, IDX Channel. Baseus resmi meluncurkan SpaceMate RD1 Pro sebagai docking station generasi terbaru yang menggabungkan pengisian daya dan konektivitas dalam satu perangkat. Produk ini menawarkan 15 port koneksi pengisian daya hingga 160 watt dan pengisi daya nirkabel QI2 untuk meningkatkan produktivitas pengguna. Baseus memperkenalkan SpaceMate RD1 Pro sebagai solusi bagi pengguna yang membutuhkan konektivitas dan pengisian daya dalam satu perangkat. Docking station ini dirancang untuk mendukung kebutuhan kerja di rumah, kantor, maupun lingkungan kerja hibrida dengan tampilan meja yang lebih rapi. Perangkat ini dilengkapi total 15 port yang menggabungkan fungsi pengisian daya, transfer data, dan ekspansi layar. Melalui satu kabel USB Type-C, pengguna dapat menghubungkan laptop ke berbagai perangkat pendukung secara lebih praktis. Untuk mendukung banyak perangkat sekaligus, Baseus menyertakan sistem pengisian daya dengan total output 160 watt yang didukung adaptor Gen 180 watt. Sistem ini dapat mengatur distribusi daya secara cerdas sesuai kebutuhan masing-masing perangkat yang terhubung. Salah satu fitur yang menonjol adalah pengisian daya nirkabel QI2 berdaya hingga 25 watt yang terintegrasi di bagian atas perangkat. Fitur ini memudahkan pengguna mengisi daya ponsel tanpa tambahan aksesori dan sekaligus menyediakannya stand untuk melihat layar perangkat. SpaceMate RD1 Pro mendukung satu layar 4K hingga 120Hz atau dua layar 4K 60Hz secara bersamaan. Kemampuan ini membantu pengguna yang membutuhkan area kerja lebih luas untuk multitasking dan pekerjaan kreatif. Baseus juga menyertakan layar pintar di bagian depan perangkat yang menampilkan status port, distribusi daya, dan kondisi pengisian secara langsung. Fitur ini membantu pengguna memantau aktivitas perangkat tanpa harus membuka aplikasi tambahan. Baseus SpaceMate RD1 Pro sudah dipasarkan secara global dengan harga $299.99 atau sekitar Rp4.900.000. Produk ini menargetkan profesional yang membutuhkan meja kerja lebih rapi dengan dukungan konektivitas dan pengisian daya dalam satu perangkat. Bagi sumber IDX Channel. Pemirsa, pagelaran Grammy Awards ke-69 yang akan digelar pada tahun 2027 mendatang akan diramaikan dengan 5 kategori baru pemenang, termasuk Best Asian Pop Music Performance. Ya, penambahan kategori baru diharapkan mampu memberikan ruang apresiasi yang adil bagi para musisi lintas genre.
Kembali bersama kami di Prime Market Highlight pemirsa. Raksasa teknologi Microsoft terus mengembangkan bisnis kecerdasan buatan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di China. Adapun ByteDance secara umum telah menjadi pelanggan kecerdasan buatan terbesar Microsoft dalam beberapa tahun terakhir. Raksasa penyedia perangkat lunak asal Amerika Serikat Microsoft Corp telah mengembangkan bisnis dengan menjual model kecerdasan buatan kepada perusahaan-perusahaan di China. Microsoft tetap memperluas bisnisnya ke negeri tirai bambu itu di tengah terus meningkatnya persaingan di bidang kecerdasan buatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Adapun ByteDance secara umum telah menjadi pelanggan kecerdasan buatan terbesar Microsoft dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar menggunakan model OpenAI. Perusahaan asal Beijing tersebut diperkirakan akan menghabiskan lebih dari $1 miliar Amerika per tahun untuk layanan AI dan cloud Microsoft. Perusahaan teknologi Tiongkok lainnya seperti ANC Group, Meituan, dan Tencent Holdings juga telah menggelontorkan pengeluaran besar untuk model AI melalui layanan cloud Azure milik Microsoft. Sementara Microsoft juga menilai kehadirannya di Tiongkok bermanfaat untuk mengikuti inovasi lokal dan melayani pelanggan multinasional. Untuk menjual produk di Tiongkok, Microsoft harus bermitra dengan penyedia layanan lokal. Perusahaan ini mengoperasikan beberapa wilayah pusat data di negara tersebut, tepatnya di dekat Beijing dan Shanghai. Bagi sumber ADX Channel. Raksasa kecerdasan buatan OpenAI dilaporkan membukukan kerugian bersih yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025 di tengah persiapan mereka untuk melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO. Lonjakan biaya penelitian serta investasi infrastruktur komputasi yang masif menjadi pemicu utama pembengkakan pengeluaran yang belum mampu diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan perusahaan. Raksasa kecerdasan buatan OpenAI dilaporkan membukukan kerugian bersih yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025 di tengah persiapan mereka untuk melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO. OpenAI mencatatkan kerugian bersih mencapai angka hampir $39 miliar Amerika Serikat atau setara 690 triliun rupiah. Pembengkakan angka ini dipicu oleh biaya satu kali terkait proses transisi korporasi menuju model bisnis komersial nirlaba. Namun jika pos pengeluaran khusus tersebut dikesampingkan, maka estimasi kerugian bersih real dari pencipta ChatGPT ini berada di kisaran $8 miliar Amerika Serikat. Di sisi lain, OpenAI sebenarnya membukukan kinerja operasional yang sangat impresif dengan lonjakan pendapatan menjadi $13,07 miliar Amerika Serikat pada tahun 2025. Nilai penjualan tersebut meroket tajam jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2024 yang hanya berada di level $3,7 miliar Amerika Serikat. Manajemen bahkan melaporkan arus pendapatan bulanan perusahaan telah sukses menyentuh angka hampir $2 miliar Amerika Serikat pada penutupan akhir tahun lalu. Adapun tingginya pengeluaran ini disebabkan oleh biaya riset dan pengembangan yang melonjak menjadi $19,18 miliar Amerika Serikat demi melahirkan model kecerdasan buatan yang lebih pintar. Meskipun harus menghadapi tantangan profitabilitas yang ditargetkan baru tercapai pada tahun 2030, minat investor terhadap OpenAI tetap sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan perusahaan menggalang dana sebesar $122 miliar Amerika Serikat yang mendongkrak valuasi total korporasi ke level $852 miliar Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel.